Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak yang hebat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran matematika secara daring ya. Dan melalui video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari minggu lalu. Anak-anak masih ingat ya, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mendeskripsikan barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku ke N dan rasio dari barisan geometri. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan geometri. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan jumlah suku ke N dari deret geometri. Yang kelima, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret geometri. Yang keenam, peserta didik mampu menentukan jumlah suku dari deret geometri tak hingga. Yang ketujuh, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret geometri tak hingga. Pada materi pembelajaran kali ini, ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu barisan geometri, yang meliputi definisi barisan geometri, rumus suku ke N barisan geometri, dan contoh soal. Kemudian yang kedua ada deret geometri, yang meliputi definisi deret geometri, rumus jumlah N suku pertama deret geometri, dan contoh soal. Kemudian yang ketiga ada deret geometri tak hingga, yang meliputi definisi deret geometri tak hingga, rumus jumlah N suku pertama deret geometri tak hingga, dan contoh soal. Sebelum masuk ke pembahasan materi, coba anak-anak pahami ilustrasi berikut. Terdapat satu lembar kertas berbentuk persegi panjang. Mungkin anak-anak bisa menyiapkan kertas sambil mengikuti ilustrasi berikut. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali, seperti pada gambar 1, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Oke, pada gambar 1 ini kertas dilipat 1 kali. Kemudian dibentuk 2 bagian yang sama besar. Oke, terbentuk ya. Kemudian yang gambar 2 ini dilipat sebanyak 2 kali, maka kertas akan terbagi menjadi 4 bagian sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, coba anak-anak lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang terbentuk pada tabel berikut. Nah, jumlah melipat kertas untuk 1 kali tadi ada 2 bagian, untuk 2 kali ada 4 bagian. Nah, sekarang coba anak-anak melipat kertas banyak 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Ada berapa bagian kah? Oke, kita jawab. Jumlah melipat kertas. Oke, tadi sudah dijawab untuk yang 1 kali yaitu ada 2 bagian, 2 kali 4 bagian. Nah, untuk 3 kali melipat kertas, banyak bagian yang sama besar terbentuk ada 8 bagian. Kalau 4 kali ada 16 bagian. Nah, kalau 5 kali berarti ada 32 bagian. Nah, dari tabel ini apa yang kita bisa simpulkan? Oke, apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Apakah 2, 4, 8, 16, 32 ini membentuk barisan bilangan? Jawabnya adalah ya. Kemudian, aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Oke, anak-anak perhatikan. Bilangan sesudah hasil dari bilangan sebelum dikalikan 2. Jadi, 4 bagian ini diperoleh dari mana? Yaitu dari 2, yaitu bilangan sebelum dikalikan 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 8 ini diperoleh dari mana? 4 dikali 2, 8. Kemudian 16 diperoleh dari 8 dikalikan 2. 32 diperoleh dari 16 dikalikan 2. Nah, operasi hitungnya yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas sebagai berikut. Nah, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, di sini dikalikan 2 ya. Oke, kemudian amati rasio antara 2 suku yang berdekatan. Rasio itu artinya adalah perbandingan. Oke,
Coba anak-anak bandingkan antara U2 dengan U1. U2 di sini nilainya 4, U1 yaitu 2. 4 dibanding 2 atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian U3 dibanding U2. U3 nilainya 8, U2 nilainya 4. Berarti 8 dibanding 4 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan seterusnya untuk U4 dibanding U3 sama. Nah, apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Perhatikan rasionya ini selalu sama, yaitu berapa? 2. Berarti jawabannya ya, benar. Nah, rasio antara dua suku berurutan selalu tetap inilah disebut sebagai barisan geometri. Oke, langsung kita ke pembahasan materinya. Barisan geometri. Nah, apa definisi dari barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio atau perbandingan antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, rasio pada barisan geometri itu dilambangkan dengan R. Ingat ya anak-anak, rasio itu perbandingan. Oke, jika diketahui barisan bilangan, ini adalah bentuk umum dari barisan bilangan. Mungkin pada pertemuan pertama dulu anak-anak sudah mengenal bentuk umum dari barisan bilangan. Semuanya bentuk umumnya sama, yaitu U1, U2, U3, U4, sampai U ke N. Oke, nilai rasio itu diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk mencari rasio maka dicari perbandingannya. U2 dibanding U1 itu sama dengan U3 dibanding U2 sama dengan U4 dibanding U3 dan seterusnya sampai UN dibanding dengan UN-1. Nah, supaya lebih paham, saya akan memberikan contohnya saja. Oke, perhatikan barisan bilangan berikut ada 3, 9, 27, 81, dan 243. Nah, pola barisan bilangan ini yaitu dikalikan 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 dikali 3, 81. 81 dikali 3, yaitu 243. Nah, berarti berapa perbandingannya? Yaitu U2 dibanding U1 sama dengan U3 dibanding U2 sama dengan U4 dibanding U3. Kita boleh menggunakan salah satu, jadi harus ketiga-tiganya dicari ya anak-anak, boleh mencari satu saja. Nah, berarti R-nya 9/3, 27/9, 81/27. Hasilnya sama semuanya, yaitu sama dengan 3. Sehingga barisan bilangan itu diperoleh rasio sama dengan 3. Oke, lanjut ke contoh soal barisan geometri. Untuk contoh soal yang pertama, suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku keempat adalah 108. Oke, tentukan A. Rasio, B. Suku ketujuh barisan tersebut. Oke, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita mencari rasionya lebih dulu. Tadi kan suku pertama nilainya 4, kemudian suku keempat nilainya adalah 108. Nah, nilai A atau suku pertama ini kita substitusikan pada suku keempat. 4 kan diperoleh rumusnya A dikalikan R pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 108. Nah, substitusikan nilai A4 tadi kita substitusikan sehingga diperoleh 4 dikalikan R pangkat 3. 3 diperoleh dari 4 dikurangi 1 sama dengan 108. Nah, kita tulis di sini R pangkat 3 sama dengan 108 dibagi 4. Nah, 108 dibagi 4 nilainya 27. Maka untuk mencari R saja itu akar pangkat 3 dari 27, yaitu sama dengan 3. Jadi, rasionya sama dengan 3. Yang B kita jawab suku ketujuh barisan tersebut atau U7. Oke, kita tulis dulu rumus suku ke N-nya, kemudian kita tulis N-nya kita ganti 7, A-nya tadi kita ganti 4, R-nya tadi sudah ketemu nilainya 3, N-nya 7 ya 7 dikurangi 1, maka di sini 4 dikalikan 3 pangkat 6, 6 diperoleh dari 7 dikurangi 1. Nah, 3 pangkat 6 nilainya 729, sehingga 4 dikali 729 sama dengan
2916. Jadi suku ke-7 barisan tersebut adalah 2916. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Oke, alternatif penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis dulu yang diketahui tadi, tali yang paling pendek. Nah, tali yang paling pendek itu sebagai U1, yaitu sama dengan A sama dengan 16. Kemudian tali yang paling panjang itu berarti U kelima atau suku kelima sama dengan 81. Oke, yang ditanyakan tadi panjang tali pada potongan ketiga atau mencari suku ketiga. Oke, yang pertama kita menentukan rasio terlebih dahulu. Oke, U5 tadi nilainya sama dengan 81. Oke, kita rumuskan, kita masukkan rumus A dikalikan dengan R pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 81. Nah, A-nya kita ganti dengan 16 dikalikan R pangkat 4, yaitu diperoleh dari 5 dikurangi 1. Sama dengan di sini ada R pangkat 4 sama dengan 81. Nah, R pangkat 4 sama dengan 81 dibagi 16. Maka untuk mencari R, yaitu akar pangkat 4 dari 81 per 16. Oke, kita sendiri-sendirikan. Akar pangkat 4 dari 81 dibagi dengan akar pangkat 4 dari 16. Akar pangkat 4 dari 81 nilainya yaitu 3, sedangkan akar pangkat 4 dari 16 nilainya 2, sehingga rasionya diperoleh 3 per 2. Oke, selanjutnya kita mencari suku ketiga. Tulis dulu rumus suku ke N-nya barisan geometri. N-nya kita ganti 3, sama dengan A, tadi kita ganti 16 dikalikan R-nya tadi 3 per 2, 3 per 2, kemudian N-nya ganti 3 dikurangi 1. Nah, 16 dikalikan 3 per 2 dipangkatkan 2. 16 dikalikan 9 per 4, 9 diperoleh dari 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, sehingga 16 dikalikan 9 per 4 nilainya 36, sehingga dapat disimpulkan panjang tali pada potongan ketiga yaitu 36 cm. Baik anak-anak, kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu deret geometri. Adapun definisi dari deret geometri, oke, sebelumnya anak-anak masih ingat ya mengenai definisi dari deret bilangan. Pada pembahasan minggu lalu tentang deret aritmatika sudah saya jelaskan mengenai definisi deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Maka deret geometri dapat didefinisikan penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang berurutan. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Ini adalah bentuk umum untuk barisan geometri. Sama ya dengan barisan bilangan pada umumnya. Kemudian bentuk umum dari deret geometri yaitu sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai U ke N. Sehingga sama dengan SN. SN ini adalah lambang dari deret geometri. Oke, contohnya sebagai berikut. Diketahui deret geometri 24 ditambah 12. Oke, ingat ya anak-anak, kalau deret berarti ada tandanya plus atau ditambah. Oke, 12 ditambah 6 ditambah 3. Jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah oke, 24 ini U1, 12 U2, 6 itu U3 dan 3 ini adalah U4. Oke, kita tulis ya. Yang ditanyakan jumlah 4 suku pertama. Jadi keempat suku itu kita jumlahkan semuanya. Oke, U1 24 ditambah U2 12 ditambah U3 6 ditambah U4 3 sehingga diperoleh nilai sama dengan 45.
Baik anak-anak, semoga sampai di sini kalian paham ya. Apabila nanti kalian tidak paham, kalian boleh bertanya. Oke, materi selanjutnya, rumus jumlah n suku pertama deret geometri. Ada dua rumus, yang pertama yaitu SN. SN yaitu artinya jumlah n suku pertama. Oke, untuk SN yang pertama rumusnya A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. R itu rasio ya anak-anak. Nah, rumus yang pertama ini berlaku jika nilai rasionya tidak sama dengan 1 dan nilai rasionya lebih dari 1. Oke, untuk rumus yang kedua. SN sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Jadi hanya dibalik saja ya antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini berlaku jika rasionya tidak sama dengan 1 dan rasionya kurang dari 1. Nah, keterangannya sebagai berikut. Jumlah deret sebanyak n suku pertama dilambangkan dengan SN, kemudian n itu banyaknya suku, A itu sama dengan suku pertama, kemudian R rasio. Langsung saja kita ke contohnya. Diketahui deret geometri berikut. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Oke, pertanyaannya, tentukan jumlah 7 suku pertama deret tersebut. Oke, kita tulis U1 atau suku pertama sama dengan A sama dengan 2 ya nilainya untuk suku pertama. Oke, kita cari rasio atau perbandingannya menggunakan U2 dibanding U1. U2 nilainya 4, U1 sama dengan nilainya 2. Oke, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, rasionya sama dengan 2 itu diperoleh nilai R lebih dari 1. Oke, maka untuk mencari jumlah 7 suku pertama, kita bisa menggunakan rumus yang pertama, karena nilai rasionya lebih dari 1. Oke, kita substitusikan. N-nya kita ganti dengan 7. Kita tulis di sini S7 sama dengan A kita ganti 2. 2 dikalikan dengan R kita ganti 2, dipangkatkan 7, N-nya kita ganti 7, dikurangi 1, dibagi 2 dikurangi 1. Kemudian 2, G2 pangkat 7, nilainya 128, dikurangi 1, dibagi 1. Oke, kita tulis kembali, 2 dikalikan dengan 128 dikurangi 1, nilainya 127. Sehingga jumlah 7 suku pertama yaitu 2 dikalikan 127, yaitu 254. Oke, contoh soal deret geometri. Hasil produksi gitar dari sebuah perusahaan alat musik pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 102. Pada bulan April, hasil mencapai 3.240. Berapakah total hasil produksi gitar hingga bulan Mei? Oke, kita tulis dulu hasil produksi pada bulan Januari, yaitu kita lambangkan dengan suku pertama sama dengan A sama dengan 120. Kemudian pada bulan April, kita lambangkan dengan suku keempat sama dengan 3.240. Nah, yang ditanyakan total hasil produksi gitar hingga bulan kelima. Nah, berarti jumlah 5 suku pertama pada deret geometri. Oke, sebelumnya kita menentukan rasio terlebih dahulu. Oke, A sama dengan 120. Oke, nilai A kita substitusikan pada suku keempat, yaitu U4 sama dengan 3.240. U4 rumusnya yaitu A dikalikan R pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 3.240. Oke, substitusikan nilai A. A tadi 120 ya. Oke, 120 dikalikan dengan R pangkat 3 sama dengan 3.240. Maka R pangkat 3 sama dengan 3.240 dibagi 120 sama dengan 27. Oke, kita kan hanya mencari R saja, bukan R pangkat 3. Maka untuk mencari R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. R-nya sama dengan 3. Oke,
Berarti nilai rasionya lebih dari 1. Oke, maaf ini keliru ya, seharusnya R-nya lebih dari 1. Oke, begitu. Oke, selanjutnya kita mencari S kelima atau jumlah 5 suku pertama. Kita gunakan rumus yang pertama karena nilai rasionya lebih dari 1. S5 sama dengan 120, A-nya 120 ya. Kemudian dikalikan dengan R, R-nya tadi 3, kemudian N-nya 5, 3 pangkat 5 dikurangi 1, dibagi dengan 3 dikurangi 1. Oke, 120, 3 pangkat 5, 243 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, di sini kenapa dapat 60 dari mana? 120 dibagi 2, nilainya 60 dikalikan 242 yang diperoleh dari 243 dikurangi 1. Maka hasilnya 60 dikali 242 yaitu 14.520. Baik anak-anak, kita lanjut ke sub materi yang terakhir yaitu deret geometri tak hingga. Oke, definisi deret geometri tak hingga. Nah, ini merupakan lambang dari deret geometri tak hingga, S tak hingga. Oke, definisinya, deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Jika di awal tadi yang kita bahas yaitu deret geometri berhingga. Jadi terbatas nilai suku-sukunya. Tapi kalau yang deret geometri tak hingga itu tidak terbatas. Oke, deret geometri tak hingga itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Nah, supaya anak-anak lebih paham perbedaannya, saya berikan contohnya masing-masing. Pada deret geometri tak hingga konvergen, di sini contohnya ada 6 ditambah 3, ditambah 3/2, ditambah 3/4, dan seterusnya. Sedangkan pada deret geometri tak hingga divergen, contohnya 2 ditambah 4, ditambah 8, ditambah 16, ditambah 32, dan seterusnya. Nah, pada deret geometri tak hingga konvergen, semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Perhatikan di sini, semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Sementara pada deret geometri tak hingga divergen, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, kita kembali ke deret geometri tak hingga konvergen. Syarat rasionya dikatakan konvergen jika nilai rasionya yaitu lebih dari negatif dan kurang dari 1. Jadi yang terletak di antara negatif 1 sampai 1. Nah, untuk menentukan rumus jumlah N suku pertama deret geometri tak hingga, kita tulis S tak hingga sama dengan A, yaitu suku pertama dibagi 1 dikurangi dengan R, yaitu R itu rasio ya. Nah, ini keterangannya. Sementara pada deret geometri tak hingga divergen, syarat rasionya nilai R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Nah, untuk mencari deret geometri tak hingga divergen, rumusnya yaitu A plus minus tak hingga dibagi 1 dikurangi R sama dengan plus minus tak hingga. Jadi untuk yang deret geometri tak hingga divergen itu nilainya tidak terdefinisi. Karena ini tadi semakin ke kanan nilainya semakin besar, jadi tidak tahu sampai berapapun nilainya. Tetapi biasanya pada soal yang sering keluar yaitu deret geometri tak hingga konvergen. Nah, supaya anak-anak lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal deret geometri tak hingga. Tentukan jumlah deret tak hingga dari 81 ditambah 27 ditambah 9 ditambah 3 dan seterusnya. Nah, alternatif penyelesaiannya, kita tulis suku pertamanya dulu sama dengan A sama dengan 81. GR kita cari rasionya U2 dibanding U1. U2-nya nilainya 27, U1-nya 81. Maka diperoleh nilai 1/3. Nah, 1/3 diperoleh dari mana? Di sini 27 dibagi 27, 1. 81 dibagi 27 nilainya 3. Oke, deret tak hingga tersebut merupakan deret tak hingga konvergen.
Nah, jadi pada soal ini merupakan deret tak hingga konvergen karena nilai rasionya di antara negatif 1 sampai 1. Ini ya untuk nilai rasionya. Maka untuk menghitung deret tak hingga pada deret tersebut yaitu S tak hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. A-nya kita tulis 81 dibagi 1 dikurangi 1/3. 81 dibagi 1 dikurangi 1/3 nilainya adalah 2/3. 81 kita balik ya. Pembagian maka jadi perkalian. 81 dikalikan 3/2 sehingga diperoleh 243/2. Baik anak-anak, sekian video penyampaian materi pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dan apabila ada yang tidak paham, anak-anak boleh bertanya. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.